Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengembangan perangkat pembelajaran berupa modul ajar matematika fase B kelas 4 dengan fokus materi pada konsep pecahan senilai, guna memenuhi tugas ujian akhir semester pembelajaran matematika pendidikan dasar. Berikut adalah modul ajar matematika yang telah saya buat. Modul ajar Deep Learning mata pelajaran matematika bab 2 pecahan. Komponen pertama ada identitas modul, kemudian identifikasi kesiapan peserta didik, ada pengetahuan awal, di mana peserta didik telah memahami konsep pembagian dasar sebagai proses membagi suatu kumpulan benda menjadi beberapa bagian yang sama. Kemudian ada minat, ada latar belakang, dan kebutuhan belajar. Berdasarkan identifikasi kesiapan, saya memetakan kebutuhan belajar siswa ke dalam 3 aspek, yaitu ada visual, kemudian auditory, dan kinestetik. Oleh karena itu, strategi utama dalam modul ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nanti akan ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikutnya, karakteristik materi pelajaran. Materi ini mencakup 2 dimensi pengetahuan utama. Yang pertama adalah pengetahuan konseptual. Siswa diarahkan untuk memahami hakikat pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, kemudian mengenal struktur pembilang dan penyebut, hingga memahami bahwa desimal dan persen adalah persentase lain dari nilai pecahan yang sama. Berikutnya, pengetahuan prosedural. Fokus pada keterampilan teknis siswa dalam membandingkan, kemudian mengurutkan, serta melakukan konversi antar bentuk pecahan. Berikutnya, relevansi dan kontekstualisasi. Materi pecahan dalam modul ini memiliki relevansi tinggi dengan kehidupan nyata peserta didik. Kemudian, tingkat kesulitan dan struktur materi. Tingkat kesulitan materi ini dikategorikan sedang. Terakhir, sesuai dengan misi pengembangan profil pelajar Pancasila, materi ini tidak hanya tentang angka, tetapi juga memahamkan nilai-nilai karakter, keadilan, ketelitian, penalaran kritis. Berikut adalah dimensi yang dikembangkan dalam modul ini. Dimensi pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, penalaran kritis. Dimensi ketiga, kreativitas. Keempat, kolaborasi. Dan dimensi yang kelima adalah komunikasi. Berikutnya, capaian pembelajaran atau CP. Murid dapat melakukan perbandingan dan mengurutkan pecahan dengan pembilang 1 dan antar pecahan dengan penyebut yang sama, mengenal dan dapat menerapkan pecahan senilai. Adapun disiplin ilmu yang terintegrasi dalam modul ini meliputi bahasa Indonesia. Siswa dilatih untuk memahami dan menggunakan kosakata formal yang tepat dalam menyatakan hubungan antar bilangan seperti istilah perbandingan, lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ini memperkuat kemampuan literasi komunikasi mereka. Kemudian lintas disiplin ilmu berikutnya adalah seni budaya dan prakarya. Aspek psikomotorik dan kreativitas siswa dilibatkan melalui kegiatan praktis melipat kertas atau teknik origami, serta mengarsir gambar secara presisi untuk merepresentasikan nilai suatu pecahan secara visual. Berikutnya adalah ilmu pengetahuan sosial. Matematika dihubungkan dengan literasi finansial melalui pemahaman konsep diskon dan harga dalam konteks kegiatan ekonomi sederhana. Hal ini membuat siswa menyadari bahwa pecahan memiliki nilai guna nyata dalam transaksi di masyarakat. Integrasi ini memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya sekedar menghitung angka,
tetapi juga membangun kecakapan berbahasa, keterampilan tangan, dan pemahaman sosial bagi peserta didik. Selanjutnya, untuk memastikan seluruh tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif, saya menggunakan kombinasi berbagai metode pembelajaran yang saling melengkapi. Pendekatan multimetode ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Untuk model pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, atau problem-based learning. Pendekatan deep learning, mindful, meaningful, dan joyful. Selanjutnya, untuk memastikan seluruh tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif, saya menggunakan kombinasi berbagai metode pembelajaran yang saling melengkapi. Pendekatan multimetode ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Berikut adalah rincian metode yang digunakan. Yang pertama adalah demonstrasi, di mana di sini saya melakukan peragaan awal seperti cara memotong atau melipat benda untuk memberikan gambaran konkret mengenai konsep pecahan. Kemudian berikutnya adalah eksperimen. Ini adalah bagian krusial dalam pendekatan deep learning, di mana siswa secara langsung melakukan percobaan melipat dan mengarsir kertas untuk menemukan sendiri konsep pecahan senilai. Baik, selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Di sini saya menyediakan berbagai media untuk mempresentasikan pecahan. Ada kertas, kemudian gambar, atau benda konkret. Memberikan contoh soal dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Berikutnya, diferensiasi proses. Membentuk kelompok heterogen agar terjadi tutor sebaya. Memberikan bimbingan lebih bagi siswa yang kesulitan memahami konsep abstrak pecahan. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Siswa dapat menunjukkan pemahaman dengan mengarsir gambar, kemudian menuliskan lambang pecahan, atau menjelaskan perbandingan pecahan secara lisan. Baik, berikutnya kemitraan pembelajaran. Yang pertama, lingkungan sekolah. Ini memaksimalkan pemanfaatan benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa sebagai media belajar. Contohnya penggunaan selembar kertas yang dapat dibagi-bagi untuk memvisualisasikan pecahan secara nyata dan langsung. Kemudian yang kedua ada lingkungan luar sekolah atau masyarakat. Untuk mewujudkan meaningful learning, siswa diberikan penguasaan kontekstual untuk mengobservasi penguasaan konsep persen atau diskon di toko maupun supermarket di sekitar rumah mereka. Hal ini membantu siswa memahami bahwa matematika memiliki fungsi praktis dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Berikutnya ada mitra digital. Dalam menghadapi era digital, modul ini juga mengintegrasikan teknologi melalui penggunaan video animasi untuk memvisualisasikan konsep pecahan senilai yang abstrak serta memanfaatkan aplikasi interaktif sebagai sarana latihan membandingkan pecahan yang menyenangkan bagi siswa. Baik, berikutnya ada lingkungan belajar, ada ruang fisik, kemudian ruang virtual, dan ada budaya belajar. Berikutnya pemanfaatan digital. Di era pendidikan abad ke-21, integrasi teknologi menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam modul ajar ini. Pemanfaatan digital diarahkan bukan hanya sebagai alat bantu, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman visual dan efektivitas penilaian. Berikut adalah dua bentuk pemanfaatan digital yang diterapkan. Yang pertama, visualisasi konsep melalui video. Jadi di sini saya menayangkan video animasi tentang cara memotong pizza menjadi bagian-bagian yang sama besar. Kemudian penggunaan media ini sangat krusial untuk mentransformasikan konsep pecahan yang abstrak menjadi representasi visual
yang dinamis dan mudah dipahami oleh siswa kelas 4. Berikutnya, asesmen digital untuk feedback responsif. Di sini saya juga mengintegrasikan platform digital untuk melaksanakan kuis formatif. Hal ini memungkinkan terjadinya feedback atau umpan balik yang cepat dan akurat bagi siswa. Dengan umpan balik yang instan, siswa dapat segera mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Kemudian sementara saya sebagai guru dapat memetakan kebutuhan intervensi pembelajaran secara lebih presisi. Baik, selanjutnya memasuki tahap kegiatan inti. Fokus utama saya adalah membangun pemahaman konseptual yang mendalam melalui pengalaman langsung. Tahap ini dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama adalah eksplorasi. Jadi sebelumnya saya menayangkan video pembelajaran. Yang berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai. Baik, setelah menyimak video pembelajaran tadi, kegiatan selanjutnya adalah saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan saya bagikan siswa 2 lembar kertas, di mana kertas yang pertama nanti akan dilipat menjadi 2 bagian, 1 bagian akan diarsir, di mana itu menunjukkan setengah atau 1/2. Kemudian kertas kedua dilipat menjadi 4 bagian, 2 bagian diarsir, di mana itu menunjukkan 2/4. Selanjutnya, siswa membandingkan luas arsiran dari kedua kertas tersebut secara fisik untuk menemukan fakta bahwa ukurannya tetap sama meski jumlah potongannya berbeda-beda. Selanjutnya, diskusi terbimbing atau mindful. Setelah eksplorasi mandiri, saya memandu diskusi terbimbing dengan pendekatan mindful learning. Di sini, saya berperan sebagai fasilitator untuk menarik kesimpulan dari hasil eksperimen siswa. Siswa saya ajak untuk menyadari secara intuitif bahwa luas arsiran yang identik tersebut membuktikan bahwa setengah atau 1/2 dan 2/4 adalah pecahan senilai. Baik, selanjutnya adalah diferensiasi proses. Pada tahap ini, saya melakukan intervensi yang berbeda berdasarkan kesiapan belajar kelompok. Bagi kelompok yang masih kesulitan dalam memahami konsep abstrak, saya memberikan pendampingan lebih intensif melalui variasi lipatan kertas yang lain, seperti membuktikan kesamaan antara 1/3 dan 2/6 secara fisik. Ini bertujuan agar mereka memiliki landasan konseptual yang kuat sebelum beralih ke angka. Kemudian, bagi kelompok yang memiliki pemahaman cepat, saya memberikan tantangan atau pengayaan berupa pencarian 3 pecahan yang senilai dengan 1/4. Strategi ini bertujuan agar mereka tetap terstimulasi secara kognitif dan tidak merasa bosan dengan materi yang sudah mereka kuasai. Dan saya juga mengintegrasikan game edukasi melalui platform. Baik, selanjutnya pada diferensiasi produk, hasil dari proses belajar ini ditunjukkan melalui
pengerjaan latihan mencari pasangan pecahan senilai. Dengan adanya feedback instan dari game digital sebelumnya, siswa menjadi lebih percaya diri saat mengerjakan tugas mandiri mereka. Siswa juga diberikan kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka, baik melalui diagram visual, kemudian penjelasan lisan maupun perhitungan matematis. Baik, selanjutnya adalah asesmen pembelajaran. Sistem asesmen ini dirancang secara komprehensif untuk memastikan pemahaman konseptual, prosedural, dan karakter siswa terjaga di setiap tahap belajar. 3 tahapan utama asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik atau awal, dilakukan melalui tanya jawab lisan untuk mengidentifikasi kesiapan siswa mengenai dasar-dasar pembagian sebelum materi dimulai. Berikutnya adalah asesmen formatif atau proses, berfokus pada pemantauan belajar melalui eksperimen konkret seperti melipat kertas untuk mengidentifikasi pecahan senilai secara langsung. Yang ketiga adalah asesmen sumatif atau akhir. Digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran melalui soal pilihan ganda dan isian singkat. Berikutnya, pendekatan diferensiasi dan karakter. Diferensiasi produk, siswa diberikan kebebasan untuk menunjukkan pemahamannya melalui 3 jalur, yaitu visual atau menggambar, kemudian lisan, penjelasan, atau tertulis, hitungan matematis. Dan untuk profil pelajar Pancasila, penilaian tidak hanya pada kognitif, tetapi juga pada karakter seperti bernalar kritis, kemandirian, dan gotong royong. Selanjutnya, instrumen dan kriteria keberhasilan. Instrumen variatif. Menggunakan rubrik observasi kinerja untuk aspek kinestetik dan kolaborasi, tes tertulis, serta lembar refleksi diri siswa. Untuk kriteria ketercapaian atau KKTP, 0-60 belum mencapai atau remedial, 61-80 sudah mencapai atau penguatan, dan 81-100 melampaui atau pengayaan. Demikianlah presentasi dari saya mengenai pengembangan perangkat pembelajaran berupa modul ajar matematika fase B kelas 4 dengan fokus materi pada konsep pecahan senilai. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.